pulpennya letakkan di atas meja untuk kita memulai pelajaran. Silakan. Okay, all of you attention please. Do you still remember about our lesson in the last meeting? Apa kalian masih ingat terkait dengan materi kita minggu lalu? Kira-kira apa materi kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang teks deskriptif. Iya, tentang teks deskriptif. Kira-kira apa sih teks deskriptif itu? Menggambarkan suatu objek tertentu. Ya, betul. Selanjutnya kan di dalam teks deskriptif itu ada apa? Ada struktur dari teks deskriptif. Nah, ada berapa bagian struktur dari teks deskriptif? Ada dua. Apa-apa aja kira-kira? Yang pertama, Identification dan description. ya, identification dan description. Nah, kalau identification itu apa? Pengenalan. Ya, pengenalan atau memberikan informasi secara umum. Nah, sedangkan description, apa description? Mendeskripsikan suatu objek. Hari ini kita juga masih sama belajar terkait dengan lanjutan dari teks deskriptif, ya. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat belajar teks deskriptif. Manfaatnya yaitu supaya kita dapat mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek. Itu manfaat belajarnya. Memang sih dalam belajar itu butuh proses, tidak mudah. Gimana caranya? Kita harus semangat dalam belajar. Tidak ada yang instan. Kalau misalkan kita ingin bisa belajar, ingin bisa mendeskripsikan teks, kita harus belajar. Tidak hanya di sekolah, bisa belajar di rumah, gitu ya. Pergunakan waktu saat ini untuk belajar. Use your time wisely and don't waste your time with only something. Jadi pergunakan waktu itu sebaik mungkin dan jangan menyia-nyiakan waktu tersebut. Oke ya. Sekarang let me see tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, di akhir pembelajaran diharapkan yaitu melengkapi kalimat rupang teks deskriptif tulis sangat pendek dan sederhana terkait binatang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Dan yang kedua yaitu terkait membuat teks deskriptif tulis sangat pendek dan sederhana terkait binatang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Okay, and now I will show you a video. Jadi, Ibu akan menampilkan kalian sebuah video. Tolong diperhatikan dan diamati video yang ditampilkan. Nanti jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan setelah menonton video ini. Describing animals. These are some questions to help you to describe an animal. What is it? What size is it? What physical characteristic does it have?
What does it eat? How does it move? Where does it live? It is small. It has colorful feathers and 2 legs. It eats seeds. It can fly. It lives on the land. Oke ya, itu video kita yang udah Ibu bagikan ke kalian. Semua kalian betul-betul memperhatikannya dan mengamati video yang barusan Ibu tampilkan. Oke, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Bu, apa yang dijelaskan dalam video tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi di video tersebut itu ada di antara kawan kalian itu yang belum paham ya terkait dengan video. Nah, ada yang bisa menjelaskan yang lainnya kira-kira? Tidak juga, tidak apa-apa. Jadi yang barusan kalian perhatikan itu merupakan contoh dari teks deskriptif ya. Nah, kira-kira hewan apa tadi yang ditampilkan di video? Burung beo. Ya, burung beo kalian. Jadi di situ terkait dengan teks deskriptif. Tadi kan ada dideskripsikan misalnya ini adalah burung beo. Dia memiliki 2 kaki, bulunya berwarna-warni, kan ada di penjelasannya. Itulah yang termasuk ke dalam teks deskriptif. Jadi kita menguraikan secara rinci bagian atau ciri fisik yang terdapat pada suatu hewan. Kebetulan tadi hewan yang ditampilkan di video terkait burung beo. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan cara membuat teks deskriptif. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait teks deskriptif dan ini ada materinya. Silakan dilihat dan dibaca terkait materi kita. Dikirim ke belakang ya. Objek yang akan kita jelaskan. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu description, yaitu terdiri dari gambaran sesuatu seperti hewan dengan menggambarkan ciri-ciri, bentuk atau warna. Kita bisa misalnya ini memperkenalkan suatu suatu binatang. Kita bisa memulainya dengan identifikasi
identification, memperkenalkan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah memperkenalkan, kita lanjut dengan description, mendeskripsikan ciri fisik yang terdapat pada hewan. Oke. Nah, coba perhatikan. Ini kata sifat yang biasa terdapat pada hewan. Yang pertama, tall. Ini tall. Ada yang tahu artinya tall itu apa? Oke, Nadia, silakan. Tinggi. Very good ya. Biasanya tinggi itu terletak pada binatang apa? Binatang. Iya, betul. Tinggi. Selanjutnya, short. Ada yang tahu short itu apa? Besar. Selain besar? Pendek. Oke, Sita? Ya, betul. Short itu adalah pendek. Biasa yang pendek itu di bagian apa? Kalau misalkan mendeskripsikan binatang, biasanya kata pendek itu terletak pada apa? Bisa saja ekornya pendek, bisa saja apa lagi kira-kira? Ya kan, kakinya pendek, ya kan, seperti itu. Selanjutnya, long. Siapa yang tahu long apa? Panjang. Long artinya? Panjang. Oke, betul ya. Biasanya terletak pada hewan apa yang ini long itu? Jerapah lagi, ya. Bagian apa kira-kira yang panjang di bagian bawah? Bagian jerapah panjang ya? Ya, betul sekali ya. And next, nah ada satu kata big. Apa arti big? Besar. Semuanya Besar. Arti big itu besar. Nah, kira-kira hewan apa yang besar? Gajah. Lihat dulu, apa benar artinya besar? Ya, betul. Nah, selanjutnya ada kata small. Artinya kecil. Small artinya Kecil. Kira-kira hewan apa atau binatang apa yang kecil? Nyamuk kecil ya bentuknya. Ada nggak nyamuk raksasa? Ada. Apalagi yang kecil kira-kira? Ayam. Ada ayam ya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk mendeskripsikan binatang bisa dimulai. Yang pertama, kita bisa menyebutkan namanya. Apa nama dari binatang tersebut? Misalnya, ini kan, it is cat. Itu adalah kucing. Misalnya, it is horse. Itu adalah kuda. Kalau misalkan itu adalah kelinci, apa bahasa Inggrisnya? It is selanjutnya kita lanjutkan dengan size. Size itu ukuran. Size artinya ukuran. Yang pertama, it is big. Nah, itu besar. Itu kembali kepada hewan yang akan kita deskripsikan. Selanjutnya, it is huge. Itu sangat besar. It is tall. Tinggi. It is small. Nah, ada kan hewan yang tinggi, ada kan hewan yang berukuran kecil, ada juga hewan yang berukuran besar. Nah, selanjutnya, di bagian yang urutan ketiga bisa kita pakai physical karakteristik atau ciri fisik yang ada pada hewan. Yang pertama ada it has long neck. Ada yang tahu artinya apa? Mempunyai leher panjang. Mempunyai leher yang panjang. It has short tail. Mempunyai ekor pendek. Mempunyai ekor yang pendek. Kalau misalkan kita mau nulis terkait ia memiliki bulu berwarna putih, bisa kita langsung membuat it has white fur misalnya ya, seperti ini. It has, kalau mempunyai kita pakai has ya, it has white fur. Ia mempunyai bulu berwarna putih. Selanjutnya, apa sih hewan itu makan apa sih kira-kira? Nah, bisa kita melanjutkan menuliskan misalnya it eats meat. Ia itu makan daging.
Daging, ya. Selanjutnya, it eat fish. Biasanya hewan yang makan ikan itu apa? Kucing, ya. Selanjutnya, it eat fruits. Apa artinya fruits? Ya, ia makan buah-buahan. Kira-kira binatang apa yang makan buah-buahan? Monyet bisa jadi. Apa lagi? Gajah. Burung. Apa? Kita lanjutkan. Nah, gimana hewan itu bergerak? Ya, kan macam-macam kan bergeraknya. Nah, bisa aja it jump, berlompat. Hewan apa kira-kira yang lompat jalan? Kelinci. Apa lagi? Oke, selanjutnya it walk. Berjalan, hewan apa yang Oke ya. Selanjutnya hewan apa is swim? Hewan apa yang berenang? Buaya. Oke, very good ya. Selanjutnya it's run, berlari. Hewan apa yang apalagi kuda. Kalau rusa gimana? Dia berjalan, berlari atau gimana? Ya. Oke. Itulah yang perlu kita deskripsikan satu lagi. Live artinya hidup. Di manakah misalnya hewan itu hidup? Contohnya, it live in the forest. Dia tinggal di hutan. Hewan apa yang tinggal di hutan? Monyet. Ya, hampir semua. Selain itu apa lagi ya yang tinggal selain di hutan apa kira-kira? Gak ada ya, hampir semua yang binatang itu tinggalnya di hutan. Dan selanjutnya, it live on the sea. Berarti binatang itu atau dia tuh tinggal di lautan kira-kira. Apa yang tinggal di lautan? Ikan. Anjing laut. Apa lagi? How about hiu? Selanjutnya, it live on the land. Hidup di darat. Apa yang hidup di darat? Ya, banyak ya hewan yang hidup di darat. Baiklah, inilah kata-kata yang digunakan untuk menyusun teks deskriptif secara singkat ya. Yang pertama bisa diawali dengan nama, selanjutnya menyebutkan ukuran, selanjutnya menyebutkan ciri fisik pada hewan, selanjutnya kita bisa mendeskripsikan terkait dia makan apa, selanjutnya juga kita bisa menuliskan bagaimana sih hewan itu bergerak, dan yang terakhir bisa kita lanjutkan dengan menulis di mana ia tinggal ya. Nanti kita susun menjadilah sebuah teks deskriptif. Oke, nah untuk memudahkan kita dalam menyusun teks deskriptif, lihatlah ke papan tulis ke layar. Di situ ada gunakan pertanyaan di bawah ini untuk membuat teks deskriptif ya. Yang pertama, nih coba lihat. Gambar apa ini? Gambar berapa? Oke, gambar berapa? Nah, kalau kita ikuti pertanyaan ini, yang pertama, what is it? Apa itu? Kita bisa menjawab dengan berapa? Kalau itu ada berapa bahasa Inggrisnya gimana? It is giraffe ya. Seperti ini. It is giraffe. Selanjutnya, yang kedua, what size is it? Apa kira-kira artinya? Nah, berapakah ukuran dari
mempunyai 2 tanduk kecil. Selanjutnya, it has brown spot on its skin and long neck. Ia mempunyai bercak coklat di badannya dan juga memiliki leher yang panjang. Oke. Selanjutnya, what does it eat? Apa yang ia makan? Daun. Dia makan daun. Ya. Daunan pohon. Dia makan dedaunan, ya kan? Dia makan dedaunan karena kan jerapah itu tinggi. Ketika dia makan makannya dari pohon manapun. Gitu. Selanjutnya, how does it move? Bagaimana si jerapah ini berpindah, bergerak? Berjalan. Ya, bisa berjalan dan Berlari. Selanjutnya, where does it live? Di mana kira-kira jerapah ini tinggal? Di darat. It live on the land, tinggal di darat. Ya, itulah yang termasuk ke dalam teks deskriptif. Oke, selanjutnya coba lihat contoh struktur teks deskriptif. Nah, kita lihat tadi kan sudah kita buat. Nah, yang pertama, it is a giraffe, itu adalah jerapah. It is tall, yaitu hewan yang tinggi. Ini termasuk identification atau description. Identification. Ya, sangat bagus ya, identification. Very good. Nah, ini dia identification. Nah, oke, coba lihat paragraf kedua. Ada kata-kata it has one leg, 2 small horns, brown spot on its skin, and has long neck. Nah, kira-kira ini termasuk identification apa description? Description. Kenapa description? Kenapa? Karena menceritakan ciri fisik. Iya, bagus sekali jawabannya. Ini description. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita memiliki 2 LKPD. LKPD pertama, lembar kerja peserta didik yang pertama ini kalian kerjakan secara individual ya, secara masing-masing dahulu. Nanti waktu LKPD 2 kita akan membuat kelompok. Ini ada lembar LKPD. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semuanya? Ya, oke, baiklah. Jadi, kalian kan sudah mendapatkan LKPD 1. Silakan baca soalnya. Soal yang pertama, perhatikan gambar-gambarnya. Ada beberapa gambar. Yang kedua, bacalah kalimat rumpang berikut dengan cermat. Ini kan kalimat rumpang. Kalian harus melengkapi kalimat ini berdasarkan kata yang ada di bawah. Kata yang ada di dalam kotak. Cocokkan mana sih kira-kira kata yang tepat untuk kalimat di atas. Tinggal kalian tuliskan nomornya juga bisa. Kata-kata yang langsung tulis di kalimat rumpang. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Iya, langsung tulis di sini ya, ya. Nah, langsung tulis di sini. Oke, udah selesai menjawabnya? Ya. Alhamdulillah kalau memang sudah selesai, mari kita bahas sama-sama terkait dengan LKPD 1 ya. Nah, nomor 1, coba perhatikan soal nomor 1. It is a giraffe, it has titik-titik dan next. Nah, kira-kira apa jawabannya nomor 1? Long. Apa itu long artinya?
is a bee. Ini adalah lebah. It has titik-titik side. Apa jawaban yang tepat? Small artinya kecil. Tepat sekali. Jadi ada yang benar semua? Ada yang benar 4? Yang benar 5 siapa? Tunjuk tangan. Oh, alhamdulillah hampir semuanya udah benar semua ya. Oke. Sekarang LKPD-nya dikumpulkan, letakkan saja di atas meja masing-masing atau dikirim ke kawan yang di depan. Ya. Kumpul di depan ya. Ya, silakan. Sudah kumpulkan meja di depan dan meja yang depan. Oke, terima kasih. Nah, baiklah. Hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kemarin Ibu sudah mengirimkan nama-nama kelompok ke dalam WA group. Silakan duduk berdasarkan nama-nama tersebut ya. Jadi ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 4 orang atau 5 orang ya. Berarti satu kelompok terdiri dari 5 orang. Silakan duduk berdasarkan nama-nama kelompok yang sudah Ibu kirimkan ke WA group. Oke, silakan berpindah ke kanan. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kedua. Kalian sudah membentuk kelompok. Ini kelompok 1. Coba perhatikan kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ini ada LKPD-nya, silahkan kerjakan dan diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Oke, sudah dapat semuanya LKPD 2? Udah. Yang perlu kalian kerjakan yang pertama, di situ kan ada ini. Ada nama kelompok. Tulis dulu kelompok berapa. Selanjutnya kelas berapa dan nama peserta. Tulis nama-nama anggota kelompok ya. Tulis nama-nama anggota kelompok di sini. Nah, siapa-siapa aja tulis di sini nama-nama anggota kelompok. Ya, boleh. Selanjutnya, udah langkah selanjutnya. Perhatikan langkah selanjutnya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini kan ada 3 gambar. Pilihlah salah satu gambar yang akan kalian deskripsikan. Karena di saat ini kita akan membuat terkait teks deskriptif. Sudah. Pilihlah satu gambar untuk kalian presentasikan ya. Langkah selanjutnya setelah kalian tulis nama-nama kelompok, lihat di tas salah satu, choose one of the animals below and describe the physical appearance based on question. Pilihlah salah satu binatang di bawah ini dan deskripsikan tentang ciri fisik yang terdapat di gambar tersebut berdasarkan pertanyaan tadi. Tadi kan kita belajar kan terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompok terkait membuat teks deskriptif secara singkat. Nah, nanti pada akhirnya setelah kalian mendiskusikan ini, perwakilan kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan diskusi ini ya. Iya. Oke. Silakan kerjakan. Oke, anak-anak, agar mudah dalam membuat teks deskriptif ini ada kamu. Silakan dilihat kata-kata sulit yang ada di teks ini bisa dicarikan di kamus ya.
Di mana kelompok ini ada kesulitan? Di mana kira-kira rencananya mau pilih gambar yang mana, Husnul? Oh, gambar gajah ya. Berarti ini kan ada kata-kata kuncinya, ada kata kunci. Kalian bisa menggunakan kata kunci untuk mendeskripsikan isi dari gajah ini, ya. Tulis di sini, ikuti berdasarkan apa tuh pertanyaan yang ada di belakang. Misalnya apa ini? Ini adalah gajah. Tulis it is elephant, gitu ya. Itu sesuaikan mana identification dan description ya. Kalau tidak paham bisa ditanyakan kembali. Gimana kelompok ini? Ambil yang mana, gambar apa? Gambar kuda. Tentang kuda. Ya, ini kata kuncinya ya, kata kuncinya. Ikuti soalnya kata kuncinya ini. Ya, ini kata kuncinya. Silakan diskusi sama dengan teman kelompok. Oke, kelompok 1 gimana? Gambar apa yang diambil? Buka, ya. Ini adalah kata kuncinya. Ini kata kunci. Soalnya kan ada ini soalnya. Kata kunci ini dituliskan di sini ya, di identification ataupun description. Ditulis nanti dipresentasikan. Ini kata-katanya. Bisa bahasa Inggrisnya apa? Clear ya. Tulis saja di sini ya. Nah, sekarang coba kelompok 4. Kira-kira udah sampai di mana? Nah, ambil apa? Gambar apa yang mau diambil? Gajah. Gajah. Identifikasinya apa? Ini kata kunci untuk membantu kalian mendeskripsikan. Identifikasi bagian gajah apa? Kira-kira ini adalah gajah. Selanjutnya description. Kita bisa mendeskripsikan kakinya ada berapa, warnanya seperti apa, begitu ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ditulis. Nanti deskripsikan ke depan, begitu. Silakan diskusi sama teman-teman ya. Silakan kali yang mau ya, kami akan presentasikan hasil penelitian kami. Kita hasilnya, gitu ya. Ada sampai di mana? Selesai ya. Jadi nanti ke depan ini kalian bacakan presentasikan mana identification, mana description. Nanti yang satu baca hasilnya, yang satu ya. Oke, silakan praktek dulu berlatih dulu di meja ya. Ini kelompok 3. Gimana kelompok 3 sudah selesai ya? Nah, kalian praktekkan dulu mana identification, mana description. Nanti ada 2 orang. Yang satu mempresentasikan dalam bahasa Inggris, yang satu lagi mempresentasikan dalam bahasa Indonesia ya. Dua orang yang maju tampil ke depan. Silakan diskusi sama teman yang akan maju ya. Selanjutnya, nah ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah selesai. Kalau sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai silakan bacakan mana ganti dulu mana description, mana identification, yang mana description. Berdua orang yang akan maju ke depan. Selanjutnya kalian praktek dulu, belajar dulu di meja. Sudah ada kalau siapa yang akan ditampilkan nanti? Berdua, ya. Belajar baca dulu ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 udah sampai di mana? Selesai? Sudah ya. Berarti nanti kalian tampilkan yang mana identification, yang mana description ya. Yang satu baca bahasa Inggris, yang satu diskusikan sama kawan yang mau tampil di depan ya. Anaknya oke. Baiklah, kita sudah selesai berdiskusi terkait dengan DKPD 2 dan sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Nah, masing-masing kelompok
presentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, sekarang yang akan tampil pertama yaitu kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Identification. It is there. Itu adalah besar. It is medium size. Ia berukur sedang. Ia berukuran sedang. It has 4 legs, big horn, and short tail. Memiliki 4 kaki. Tanduk besar dan ekor pendek. It eat leaf. Ia makan daun. It run. Ia berlari. It lives on the forest. Ia tinggal di hutan. Demikian presentasi kami. Apakah teman-teman ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 yang mana identifikasi. Identification adalah it is there. Itu adalah besar. Dan it is medium size. Ia berukuran sedang. Apakah yang lain ada yang bertanya? Oke, mana kelompok 2 betul? Udah menerima jawaban dari si Anas. Kelompok sudah paham? Ya. Silakan Anas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan tampil untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kuda. Identification. It is horse. Itu adalah kuda. It is big. Ia itu besar. Description. It has 4 legs, 2 eyes, 2 ears, and brown skin. Ia memiliki 4 kaki, rambut panjang, 2 mata, 2 telinga, dan memiliki kulit yang coklat. It is grass. Ia makan rumput. It run. Ia berlari. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya kurang mengerti di bagian description. Oke, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, di description adalah it has 4 legs, 2 eyes, 2 ears, and brown skin. Ia memiliki 4 kaki, rambut panjang, 2 mata, 2 telinga, dan memiliki kulit yang coklat. It is grass. Ia makan rumput. It ran. Ia berlari. Apakah sudah mengerti? Sudah. Sudah ya? Oke, silakan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang yang tampil kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
walks, dia berjalan. It lives on the land, ia tinggal di darat. Baik, demikian presentasi kami. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan kelompok 4. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Saya tidak mengerti di bagian identifikasi. Iya, berarti kelompok 4 tidak mengerti bagian identification. Silakan memperjelas identification yang mana? Identification adalah it is elephant. Itu adalah gajah. It is huge. Ia sangat besar. Apakah sudah mengerti? Ya. Sudah mengerti kelompok 4? Sudah? Alhamdulillah. Silakan mengakhiri presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi. It is elephant. Itu adalah gajah. It is huge. Dia sangat besar. It has 4 legs. The ears, long right and long left. Dia memiliki 4 kaki. Telinga besar, belalai panjang, dan ekor panjang. It is good. Ia makan buah-buahan. It walks. Ia berjalan. It lives on the land. Ia tinggal di darat. Baik teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Bertanya? Saya. Oke, kelompok 1 silakan bertanya ke kelompok 4. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Coba ulang yang deskriptif. Definition. Ia makan buah-buahan. It walks. Ia berjalan. It lives on the land. Ia tinggal di darat. Bagaimana kelompok 1 sudah mengerti? Sudah. Oke, silakan mengakhiri presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan dulu. Baiklah, Ibu akan memberikan sedikit feedback kepada kalian. Hari ini kalian sudah mempresentasikan terkait descriptive text, yaitu membuat teks deskriptif ke depan. Tadi kelompok 1 sudah menampilkan penampilannya itu sangat baik ya, sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Kelompok 2 juga sudah sangat baik mempresentasikan deskripsinya, identification-nya jelas sekali. Kelompok 3 juga seperti itu, juga sangat baik terkait dengan description-nya, identification-nya. Begitu juga dengan kelompok 4, juga sangat baik. Nah, yang perlu kalian tingkatkan lagi yaitu sering-seringlah berlatih di rumah. Berlatih dengan menulis menggunakan bahasa Inggris, membaca bahasa Inggris agar terbiasa ya. Itu yang perlu kalian tingkatkan kembali dalam belajar bahasa Inggris. Jadi haruslah membaca, rajin-rajinlah membaca dan menulis ya. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang apa aja? Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks deskriptif. Teks deskriptif. Nah, apa aja yang dalam struktur teks deskriptif itu? Identification dan description. Nah, untuk membuat sebuah teks yang perlu kita tingkatkan apa aja? Ada apa aja untuk membuat deskriptif teks? Tadi kita sebutkan tentang
yang belum ini, apa yang belum dipahami. Oke, semuanya coba perhatikan. Kira-kira adakah kendala selama belajar hari ini? Adakah kesulitan dalam mempelajari teks deskriptif? Nah, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang belajar hari ini? Alhamdulillah kalau senang. Alhamdulillah ya, semoga selalu senang dalam belajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya Ibu ada tugasnya sudah Ibu kirimkan ke WA group. Silahkan periksa di WA group tugasnya, lalu dikumpulkan minggu depan ya. Oke, baik Lona, untuk minggu depan kita akan mempelajari terkait dengan materi asking and giving information related to qualities of people. Jadi minggu depan kita akan belajar terkait dengan menanya dan memberi informasi terhadap ciri-ciri atau sifat-sifat yang terdapat pada orang ya. Berarti minggu depan kita akan mempelajari apa sih ciri-ciri atau sifat yang terdapat pada orang. Itu materi kita minggu depan. Baik, I think enough for our meeting today. And I say,